Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mengambil putra pertama dengan NIM 2023115. Di sini akan mengerjakan tes statistika saya. Saya sini mendapatkan C3 dan langsung aja saya akan mengerjakannya. Untuk N-nya, saya akan menggunakan rumus count dan memblok seluruh datanya dan mendapatkan N-nya 180. Nah, saya mesti lagi count. Oke, benar. Lalu selanjutnya yaitu nilai max bisa didapatkan dari rumus max. Kita blok aja lagi. Dan nilai minimumnya sama menggunakan rumus min. Lalu range-nya, untuk range-nya kita langsung kurangi aja nilai maksimum sama minimumnya. Dan K-nya atau apa namanya, jumlah kelasnya kita langsung pakai rumus 1 tambah 3,3 log n. Kita didapat hasilnya 8,4 dan kita bulatkan lagi menggunakan rumus round. Kita ambil nilainya karena dan kita mendapatkan 8 kelas. Selanjutnya C nya kita pakai rumus range dibagi dengan ini K, lalu kita bulatkan menggunakan round up, kita ambil nilainya cuma 0, dan kita dapat 39. Selanjutnya saya akan buatkan tabel distribusi frekuensinya. Sini saya akan buat 18. Langsung aja kita masuk, untuk yang pertama kita masukin nilai minimumnya. Kalau untuk batas atasnya kita kurangi nilai minimumnya dengan 1 dan kita jumlahkan dengan C. Jangan lupa kita kunci nilainya. Selanjutnya untuk yang kedua kita tinggal jumlahkan aja dengan 1 untuk batas atasnya untuk jadi tabung bawahnya. Saja tinggal kita drag aja ke bawah, maka otomatis akan keluar nilainya. Selanjutnya untuk FI-nya kita menggunakan kita blok dulu, lalu kita gunakan rumus frekuensi, kita blok seluruh datanya, lalu kita blok batas atasnya, maka hasilnya akan keluar. Kalau kita sum, hasilnya sama 180. Selanjutnya FR-nya oke, benar. Untuk FR-nya kita ganti ke percentage, lalu kita bagi ini, kita bagi dengan total datanya, lalu kita kali dengan 100%, apa 13%, lalu kita drag aja sampai bawah ke bawah. Ini harusnya di kunci, maka hasilnya akan 100%. Selanjutnya untuk mencari frekuensi komuternya, pertama kita ambil nilai FI-nya, lalu untuk yang kedua nilai FI-nya ini kita jumlahkan dengan nilai yang kedua dan seterusnya, hasilnya akan 180. Selanjutnya untuk FK 2 nya kita ambil nilai ininya, sum dari FI nya, lalu untuk kedua kita ambil lagi dan kita kurangi dengan I, hasilnya 157. Kita cek ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya nah, oke. Selanjutnya yaitu MI nya,
Untuk MI, nah kita jumlahin aja batas bawah ditambah batas atas, lalu kita bagi dengan dua, nah selanjutnya yaitu MI dikali FI. Kita ikut aja instruksinya, MI nya kita ambil, kita kalikan dengan FI nya, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita drag aja ke bawah, lalu kita sum, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu U. Untuk mencari U, kita lihat nilai terbesar dari FI nya yaitu 29, berarti ada di sini nolnya, di sini min 1, di sini min 2, sini min 3, selanjutnya di sini 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu U kali FI. Langsung aja kita kalikan U nya dikali dengan FI. Kita dari ke bawah dan kita sum. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita akan mencari mean. Mencari mean bisa menggunakan nilai tengah dan skala. Untuk menemukan nilai tengah kita langsung masukin aja rumusnya sum MI kali FI, berarti ini, dan di bawahnya sum FI seperti ini. Nah, untuk mencarinya langsung kita bagi aja nilai sum ini dengan sum FI, hasilnya seperti ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan skala. Kita pakai x0 itu didapatkan dari nilai 0 ini, batas atas ditambah batas bawah dibagi dua, yaitu ini 209. Lalu untuk rata-ratanya itu didapatkan dari sum U kali FI dibagi dengan sum FI, kita dapat 0,5222. Lalu untuk totalnya berarti kita tinggal jumlahkan aja, ini dijumlahkan dengan lebar kelas lalu dikali dengan rata-rata, kita dapat hasilnya sama. Selanjutnya yaitu median. Mediannya kita cari dulu kelas MI nya, TB, FK, dan FFI. Untuk cari kelas MI itu kita bagi dua aja langsung. Kelas MI nya ini sum FI nya kita bagi dengan 2. Lalu untuk TB nya karena hasilnya 40, 40 itu berada di sekitar FK ini. Kalau kita 90 berarti ada di sekitar ini, berarti 210. Berarti 210 dikurang 0,5, hasilnya 205,5. Lalu FK nya itu FK nya itu yaitu nilai di atasnya berarti yang ini FK berarti sini 63.
Lalu di bawahnya itu FMI-nya. FMI-nya berarti di sini 17. Eh, yang itu di sini 29. Lalu untuk hasilnya itu kita pakai rumus ini. TB ditambah dengan ini dikurang ini lalu dibagi dengan ini kali G22. Oke, kita TB nya berarti ini dijumlahkan dengan ini dikurang FK dibagi dengan ini lalu dikali dengan C nya, kita dapat 245 sekian. Selanjutnya yaitu modus modusnya itu nilainya sama 60,5 ini buat di sini 209,5. Oh ini TB nya, ini TB nya TB nya TB nya lalu selanjutnya yaitu D1 D1 ini D2 D1 D2 ini C nya itu kita lihat di sini. Untuk D1 nya oke, untuk D1 nya kita kurangi nilai nilai dari FI yang ada di ini, kita kurangi dengan nilai yang ada di atasnya. Kalau untuk D2 nya kita kurangi nilai yang ada di FI nya dengan nilai yang ada di bawahnya, maka Q21 tambah Q22 per Q22 Q23. Oke, langsung aja berarti kita masukin rumusnya. Apa tadi lupa. Oke, ini tambah. Oke, TB ditambah dengan D1 D1 dikurang dengan D2 baru dibagi dengan C. Pas sama. Oh pantas, TB dijumlahkan dengan D1 D1 dikurangi D2 lalu dikali dengan ini dikali dengan C. Ini bagian salah, ini dijumlahkan ini. Oke, udah untuk modus sudah selesai. Selanjutnya yaitu saya akan membuat yang namanya tabel pembantu. Saya copy dulu yang ini. Ini nomor copy paste di sini. Selanjutnya
yang kita cari yaitu eh, ini m x. Untuk menjadi nilai m min x, coba kita cek dulu. Kita kita kurangi aja nilai dari mi ini dengan mean. Nilai dari mi kita kunci dikurangi dengan mean. Misalnya seperti ini, lalu kita drag ke bawah. Ya, salah. Oh, dikurangi, kita ambil yang ini yang kita kurangi dengan mean, baru kita kunci. Nah, baru kita bisa drag ke bawah. Selanjutnya itu nilai mutlak dari m kurang x. Benar nggak? Kalau ini kita pakai rumus absis atau ABS. Kita ambil nilai ini, kita dapat hasilnya, lalu kita drag ini ke bawah. Selanjutnya yaitu eh, eh, nilai mutlak dari m kurang x dikali dengan langsung aja kita ikuti instruksinya. Ini dikali dengan fi. Hasilnya seperti itu, lalu kita drag aja ke bawah. Selanjutnya yaitu mutlak pangkat keluar. Oke, m kurang x pangkat 2. Langsung saja kita masukin nilainya dan kita pangkatkan dengan 2. Kita dapatnya seperti itu. Ini kita drag ke bawah. Selanjutnya yaitu mutlak m kurang x mutlak dikali dengan fi. Oke, kita masukin aja instruksinya, dikali dengan fi. Kita dapat hasilnya, lalu kita drag ke bawah. Selanjutnya yaitu ini pangkat 4. M kurang x mutlak pangkat 4. Langsung aja kita masukin nilainya, ini kita pangkatkan dengan 4, lalu kita tarik tadi ke bawah. Selanjutnya yaitu kita kalikan dengan fi. Mutlak m kurang x mutlak dikali dengan fi. Langsung aja kita ambil nilainya dan kita kalikan dengan fi. Pada hasilnya lalu kita cek di bawah. Tabel bantuannya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kita cari range-nya, range cara 1 dan cara 2. Cara 1 dan cara 2. Untuk cara satunya kita bisa kurangi aja nilai max dan nilai minimum. Untuk cara 2-nya kita bisa menggunakan rumus kita kurangi tepi atas yang paling terakhir dengan awal tepi bawah. Jangan khawatir kalau hasilnya berbeda, karena memang angkanya sudah berbeda. Lalu n-nya kita masukin biar enggak jauh banget nyambi. Ada teman. Oke, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata.
Keseimbangan rata-ratanya kita bisa ambil dari 1/n dikali dikali sum ini berarti saya sum dulu aja. Oke. Sama dengan langsung aja. Oke. 1/n dikali sum ini. Oke. 1/n dikali sum. Maka dapatnya seperti ini. Lalu yang kedua yaitu varian. Kalau varian itu kita dapatkan dari 1/n dikali sum pangkat 2. Oke. 1/n dikali sum mutlak M min X pangkat 2. Dan salah. 1/n dikali sum kalau begitu dapatnya hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku itu langsung aja simpangan baku file. Langsung aja kita masukin rumus SQRT dari varian. Hasilnya seperti ini. Oke, mantap. Selanjutnya yaitu ukuran variasi. Ukuran variasi range fs s. Range-nya tadi ada ini dan ada ini. RS-nya itu ini, P-nya ini. RS-nya itu simpangan rata-rata dan P-nya itu varian, S-nya simpangan baku. Selanjutnya kita akan cari kesimetrisan MO untuk rumus kesimetrisan MO nya itu kita langsung kita kurangi mean dikurang modus baru dibagi dengan S. Mean dikurangi dengan modus baru dibagi dengan S. Oke, selanjutnya untuk ME-nya kita kurangi mean dengan median baru dibagi dengan S. Mean dikurangi dengan median. Mean kurang median dibagi dengan S. Oke, sudah hasilnya. Dan terakhir itu kurtosis. Untuk kurtosis 4 ya sih, kurtosis.
Untuk M4-nya itu kita pakai rumus 1/n dikali sum dari mutlak m min x pangkat 4, berarti 1/n 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 dikali sum ini, hasilnya 499. Benar dong? Oh bukan, salah salah salah, dikali sum yang ini. Nah, oke, aduh, yang 1/n dikali 1/n dikali sum dari eh, sum dari ini kurang nih. Angka 4. Nah, lalu untuk S4 nya tinggal dipangkatkan aja simpangan bakunya dengan pangkat 4, hasilnya seperti itu. Dan yang terakhir untuk ukuran kurtosis, tinggal kita bagi aja nilai pertama dengan S4 nya, hasilnya 0, sekian. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencari kuartil desel dan presentilnya. Karena saya mendapatkan opsi ganjil, berarti saya mendapatkan kuartil ke 1. Oke, kuartil pertama berarti pertama kita cari kelasnya dulu, nanti TB nya, FK nya, nah kan FK dan FB nya. Oke, dan yang pertama itu kelasnya itu berarti karena kuartil pertama berarti 1/4 dikali dengan total data itu 45. 45 itu masuk di kelas ke antara ini 171, berarti TB nya itu 1, berarti TB nya itu 171, ini dikurang 0,5. Lalu untuk FK nya itu karena dia berada di 71, berarti FK nya itu 43, 43, dan FQ nya itu berarti 29. F nya benar nggak sih, 29? FK nya, oke benar, FQ nya berarti 29. Kalau untuk nilainya berarti tinggal dijumlahkan aja, TB nya ditambah kelas dikurangi dengan untuk nilainya berarti dikurangi ini dibagi ini kali C. Oke, berarti untuk nilainya itu TB ditambah dengan kelas dikurangi dengan FK dibagi dengan FI lalu dikali dengan C, hasilnya 173 masih masuk ke dalam range nya. Lalu kedua itu desil ke-6, berarti desil ke-6 berarti kita cari kelasnya dulu, kelas TB, FK, FDI, dan untuk kelasnya itu berarti 6/10 dikali dengan
total data. Nah, 108 berarti masuk di dua berarti TB-nya masuk di 108. Berarti ini. Oh ini. Ya, berarti 200 200 210 dikurang 0,5. Oke. Kayaknya FK-nya itu berarti ada di mana? Di 92. Lalu di FDI-nya itu ada di 25. Ada di 25. Untuk nilainya berarti langsung aja. Misal TB TB ditambah dengan kelas dikurangi dengan FK lalu dibagi dengan FDI lalu dikali dengan C. 234 masih masuk masih. Dan yang terakhir itu eh, ini apa ini? So ini jadi betul range ukuran variasi kurtosis simetris. Yuk, ini harusnya di sini ukuran variasi yang dilihat. Oke, baru nah. Ini kita cinta sisentrisan voltage oke. Dan yang terakhir itu present 11. Balik masih di sini. Present 11. Present 11 itu kita cari kelasnya dulu. Kelas PMB FPI dan nilai. Untuk kelasnya itu berarti di 11/100 dikali dengan jumlah data berarti dia dapat di 19,8. Berarti di atas ini 19,8 berarti 93 ini dikurangi dengan 0,5. Terus untuk FK nya itu karena dia nggak ada nilai sebelumnya berarti di sini 0 dan FI nya itu berarti isinya adalah 23. Langsung aja kita masukin dan kita masukin nilainya yaitu TB terus dikurangi dengan FPI terkurung dan dikali dengan C. Kita dapat 126. Nah lalu oke, sudah semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.